Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebetulan kami pada hari ini berada di Gang Sepakat, Kepenguluan Lenggadi Hulu, Kecamatan Rimau Melintang. Kebetulan petaninya ada yang milenial, ada yang nggak milenial. Jadi kita sekitar ini aja sharing. Kalau untuk timun, tadi kami lihat kan timunnya ada yang pucuknya kecil, tengahnya bengkok. Nah itu kalau dia bentuknya atas besar, tengah kecil, pucuk besar, itu ada nutrisi yang stagnan. Artinya pada waktu dia membutuhkan nutrisi, pas nggak dikasih, jadi dia kecil tengahnya. Nanti pas dikasih lagi, membesar lagi pucuknya. Nah ini kalau di pasaran biasanya kan disorter itu, nggak masuk. Nah ada lagi yang pucuknya kecil, tapi bongkotnya besar. Nah itu berarti pada waktu seharusnya dia dapat nutrisi di pucuknya itu, dia nggak dapat nutrisi sehingga dia kecil depannya. Nah jadi adik-adik sekalian kalau bisa kebutuhan nutrisi tanaman tuh kita harus tahu. Jadi petani yang baik, yang bagus itu sebetulnya dia tahu bahasa tanaman. Dia minta apa, kemudian dia harus diapakan. Nah itu kita harus peka terhadap kebutuhan tanaman tersebut. Nah itu. Kemudian milih pupuk juga harus pupuk yang memang betul-betul kandungannya cukup. Nah itu. Nah mungkin kebetulan ada Pak Tomiri di sini, host info Pak Tani Rokan Hilir. Beliau ini sudah beberapa kali mengeser tentang hama dan penyakit dan sebagainya. Pak Tomiri mungkin bisalah menerangkan tentang bercak daun, Pak. Silakan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Saya tadi habis ke depan ke sini berjalan kaki sambil melihat dan mengamati kondisi tanaman. Sepintas lalu memang karena kondisi keadaan cuaca kita saat di bulan Desember, November, Desember ini kan cuacanya ekstrim ya, hujan terus, kita nggak bisa prediksi, jadi sehingga terjadinya suatu kondisi yang sangat kita khawatirkan, yaitu dia lembab dan bisa menimbulkan beberapa penyakit yang salah satunya disebabkan oleh jamur. Jadi dalam hal ini kami mengajak adik-adik semua untuk mengenali bagaimana teknik cara mengendalikan jamur-jamur itu supaya tanaman kita tetap sehat, prima, dan kemudian hasilnya tetap bagus. Yang pertama ada bercak daun, ada busuk akar, ada berbagai macam jenis lainnya. Dalam hal pengendali ini kami hanya mengasih tips saja, yaitu penggunaan fungisida itu tidak boleh menggunakannya hanya satu macam saja. Kalau bisa harus ada beberapa macam, 3 macam lah ya, 3 macam. Tapi itu rotasi penyemprotannya antara 4 hari 5 hari. Jadi kalau kita menggunakan fungisida mereknya Defluconazole tadi atau yang lainnya, untuk trip keduanya itu lain lagi. Kemudian dalam hal penyemprotan itu diusahakan menggunakan zat perekat, karena dikhawatirkan di musim hujan ini apabila disemprot kemudian timbul hujan itu nanti licin, dia tercuci lagi, jadi sehingga mudah terserang lagi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya menjaga lingkungan ini tetap bersih supaya tidak terjadi kelembaban yang tinggi gitu, yang kita namakan dengan sanitasi lingkungan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Ya, kita sambil diskusi, mungkin ada kendala-kendala yang lain yang bisa didiskusikan. Kita diskusikan mumpung kita hadir di sini ya, Pak. Ya. Itulah. Ya. Mungkin kami juga memotivasi adik-adik ini karena ini sangat luar biasa, karena kurangnya minat petani milenial ini ke pertanian ini sangat kurang sekali. Tapi hari ini kami berhadapan dengan adik-adik petani milenial. Ini sangat support sekali bagi kami. Mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman lainnya, karena memang kita sayangkan untuk di masa depan kita nanti bisa krisis petani. Inilah persiapan kita kepada adik-adik ini supaya lebih cinta pada pertanian. Mungkin ada pertanyaan kira-kira? Iya, Pak Eka, silakan. Cuma ini aja. Kalau tanaman udah kacang, habis kacang apa gitu? Oh iya. Rotasi tanaman ya? Ya, rotasi tanaman. Jadi sebaiknya kalau sudah tanaman menjalar, besok rotasinya jangan yang menjalar gitu. Sebaiknya seperti itu. Jadi ada rotasinya. Supaya pertama kita
menghindari terputusnya hama dan penyakit yang ada. Hanya tentang ini Pak. Kemarin kami biasanya kan pokoknya agak suburan Pak. Iya. Tapi buahnya agak kurang Pak. Buah itu misalnya Pak. Oh, iya. Kembang dapat bagaimana cara apa ya Pak? Oke, Kesuburan. Iya. kesuburan ya. Jadi kita harus mengamati secara langsung ke lapangan sebenarnya kondisi tanaman, baru bisa kita pecahkan persoalannya. Cuman karena sepintas Bapak menyampaikan kondisi tanaman subur tapi buah sedikit. Iya kurang. Nah, ini biasanya kelebihan dari N yang cukup tinggi. Karena N itu dia bersifat untuk membuka jaringan-jaringan baru, menumbuhkan daun dan menyuburkan, sehingga tanaman itu gilanya itu hanya berdaun saja, tapi tidak gila berbuah. Itulah istilah kita Melayu ini kan. Jadi diusahakan dalam hal ini harus pemangkasan dan penambahan pupuk kecuali urea. Jadi bisa menambah KCl, TSP atau MOPS dan sebagainya. Nah, dihindari dengan penggunaan urea tadi supaya tanaman kita berbuah. Terutama TSP. TSP itu kalau bisa kami sarankan sebelum penanaman sudah ditabur. Jadi karena dia sifatnya itu sangat keras bagi tanah, bagi mikroorganisme untuk mengurai pupuk tersebut. Makanya dalam hal penanaman ini TSP itu diutamakan pada pupuk dasar. Nah, itulah dia. Saya tambahi, kalau bisa juga sebelum kita menanam, itu kita ada namanya program Kelana Pak Comeri. Ya. Kenali lahan Anda. Nah, Kelana. jadi Kelana singkatannya, kenali lahan Anda. Jadi sebaiknya adik-adik bisa ngundang penyuluh pertanian lapangannya untuk ngecek lahan ini, apakah pH tanahnya, kebutuhan NPK-nya, itu ada alatnya. Iya, iya. Namanya list apa? Test soil gitu Pak. Iya. Apa namanya? Ya, Habibie Habibie Garden. Garden. Ya. Nah, jadi kita nanti bisa tahu kebutuhan NPK-nya. Langsung di tempat ya. Kita cek langsung. Cek langsung nanti keluar Muncul. rekomendasinya. Pupuknya apa saja. Jadi mungkin tadi di lahan yang subur daunnya banyak, itu mungkin N-nya udah tinggi Pak Tommy. N-nya sudah tinggi. Ditambah lagi N. Ditambah lagi tambah pupuk urea gitu. Jadi daunnya yang Gila lebih berdaun. banyak. Gila berdaun gitu ya. Bunganya banyak ya Pak, tapi banyak aja di bunganya. Iya, betul. Karena nutrisinya Habis lebih ke daun. banyak ke daun. Nah, itu. Jadi Hentikan perlu penggunaan. ada pruning namanya, pemangkasan. Nah, itu. Ada lagi? Pak Mehmet? Kalau nggak ada tutup. Oke, kalau nggak ada, mungkin temu tani kita sore hari ini cukup di sini. Semoga adik-adik yang milenial teruskan pertaniannya. Semangat lagi ya. Karena sekarang kita ada program digital farming.